Halo Aquarius, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang merinding. Kamu perlu mendengar ini karena akan ada yang terungkap sebentar lagi ya. Karena di zodiak Capricorn sebelumnya aku membaca dulu, ternyata ini yang terungkap. Jadi kita bikin temanya 12 zodiak ini semua ya. Oke. Kita akan coba cek yang akan terungkap sebentar lagi. Dan ingat teman-temanku Aquarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aquarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Aquarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita shuffle kartunya. Cek energi kamu. Dalam waktu dekat ini, sebentar lagi, apakah yang akan terbaca? Kita perlu mendengarkan ini ya. Apakah ada pesan-pesan semesta untuk kamu? Kita akan coba cek. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Wow, rejection. Aku melihat ya di sini sepertinya ada yang menolak atau ada yang kamu tolak di sini. Ya, ini terungkap. Kenapa ada penolakan di sini? Kenapa kamu menolak seseorang atau menolak satu pekerjaan? Intinya ada sesuatu hal yang kamu tolak ya. Apakah di sini kamu menolak tawaran-tawaran, tapi kamu menyadari tawaran-tawaran itu tidak jelas, atau tawaran-tawaran itu mungkin bisa jadi menghancurkan kamu. Nah, perlu kamu pikirkan kembali atau pertimbangkan kembali. Karena bisa jadi ada firasat kamu yang mengatakan bahwasannya orang yang menawarkan sesuatu ke kamu, entah itu menawarkan pekerjaan, menawarkan sebuah kerjasama, atau menawarkan cinta, ya, itu kamu tolak karena ada sesuatu hal yang membuat firasat kamu itu kayak nggak enak gitu loh. Ini orang kenapa ya begini? Kita pasti akan ngerasakan firasat itu. Jangan kita lihat dari apa ya, dari tampilannya, dari cara bicaranya, atau dari apa yang dia miliki gitu. Kita langsung terima dia, enggak. Atau oh dia ganteng, dia cantik, dia kaya, ya kita terima deh. Ternyata kita nggak tahu dia itu seseorang yang mungkin manipulatif, atau seseorang yang mungkin toksik, atau mungkin temperamen gitu ya. Nah, di sini aku melihat kamu itu hebatnya, kamu kayak ngerasakan firasat kamu inilah yang akhirnya bisa kamu ungkap. Kenapa aku menolak dia? Ternyata mungkin dalam waktu dekat ini terbukti seseorang yang kamu tolak itu ya mengalami suatu masalah. Terus ada juga orang yang mengatakan dan kamu bahkan melihat dengan mata kepala kamu sendiri, seseorang itu ya mungkin mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, memperlakukan seseorang yang mungkin semena-mena, atau dia adalah seseorang yang pembohong begitu ya. Akhirnya terungkap. Dan kamu bersyukur sekali. Ya, ini tidak terjadi pada kamu. Sempat kamu menolak dia. Jadi terkadang kita tidak harus ya menerima semua orang yang datang kepada kita. Kita juga tetap selektif di sini. Oke, ini yang kamu lakukan. Teman-temanku. Dan akhirnya aku juga merasakan ya, ada kepuasan dalam diri kamu. Walaupun mungkin kamu kayak bersedih, kamu mungkin ngerasa atau memang di sini ada seseorang mungkin dari masa lalu yang datang kepada kamu, tapi kamu menolak dia. Ya, walaupun dia sudah mencoba merayu kamu, menggoda kamu, berjanji kepada kamu, tapi kamu menolak. Ya, menolak. Walaupun kamu kayak ngerasa sedih, tapi pada akhirnya kamu puas gitu loh. Kamu merasa puas. Ini ada pohon yang layu, tapi pada akhirnya kamu ngerasakan, ya layu sekarang gak apa-apa, asal jangan nanti gitu loh. Kenapa kamu menolak? Mungkin ada seseorang yang ingin berkomitmen sama kamu atau pasangan kamu sendiri. Dia ingin menikah dengan kamu, tapi kamu menolak dia. Kenapa? Karena kamu ngerasakan dia bukanlah orang yang tepat buat kamu. Walaupun aku harus menangis, walaupun aku harus bersedih, ya tapi biar saat ini gitu yang aku rasakan. Jangan nantinya setelah setelah menikah, aku ngerasakan sedih, kecewa, sakitnya gitu loh.
Jadi ada kepuasan dalam diri kamu nantinya di sini. Bahwasanya ya aku bersyukur, aku menolak dia gitu ya. Apapun di sini. Oke. Nah, ini juga ada recovery, pemulihan. Beberapa dari kamu ya mungkin dalam waktu dekat ada yang mungkin merasa sedih, sakit, kecewa gitu ya. Namun di dalam waktu dekat ini kamu akan bisa pulih. Karena kamu akan menemukan solusinya di sini, ada kunci di sini. Ya. Mungkin malaikat membantu kamu, malaikat hadir ya untuk datang membantu mengeluarkan kamu dari kondisi ini. Bisa jadi malaikat atau Tuhan mengirimkan seseorang kepada kamu untuk bisa membantu kamu ataupun menjaga kamu dari orang-orang jahat, dari orang-orang yang tidak baik atau dari semua masalah. Jadi ini kamu juga merinding ya, bahwasanya aku tahu loh ini masalah pada diri aku dan aku merasa memang gak mampu untuk menyelesaikannya. Tetapi ya ternyata kamu itu dijaga dari hal-hal buruk ya. Ada aja jalannya sehingga akhirnya kamu terhindar dari itu. Ya, akan ada masa pemulihan kamu juga. Kamu mungkin akhirnya lepas dari orang-orang toksik, kamu juga akhirnya lepas dari orang-orang manipulatif begitu ya. Walaupun kamu akhirnya merasa kecewa, sedih, walaupun kamu sudah banyak berkorban untuk seseorang, sudah banyak habis-habisan buat seseorang, tapi kamu harus ditinggalkan atau meninggalkan. Jadi di sini kamu harus merasa bersyukur sekali, ya. Karena akan ada pemulihan dalam diri kamu, mungkin seseorang akan hadir ke dalam hidup kamu, membuat kamu bisa move on, membuat kamu bisa melupakan segalanya, ya. Oke? Nah, ini ada prayer. Banyak doa-doa kamu atau ada beberapa doa-doa kamu ini akan menjadi kenyataan, ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk berdoa. Juga berusaha, terus lakukan itu. Karena setiap doa yang kita panjatkan itu pasti akan dikabulkan, tapi memang tidak langsung gitu ya. Suatu ketika nanti di saat kamu membutuhkan ya, itu doa kamu akan terkabulkan. Ya, karena mungkin Nabi aja ya, mungkin Nabi Muhammad ya dalam Muslim itu beliau berdoa itu tidak langsung dikabulkan oleh Tuhan. Padahal Nabi Muhammad itu adalah kesayangan Nabi ya, kesayangan Tuhan ya, cintanya Tuhan, tapi tidak langsung dikabulkan ya. Apalagi kita gitu loh. Tapi tetap dikabulkan. Nah, 3 bulan sesudah itu barulah Tuhan mengabulkan doa beliau. Karena mungkin di waktu itulah beliau membutuhkan doa itu ya, membutuhkan apa yang dia minta kepada Tuhan. Jadi ya teruslah berdoa kita, jangan berhenti untuk berdoa, terus berdoa, terus berusaha. Karena setiap doa kita itu pasti akan terkabulkan. Termasuk kita mungkin aku punya pasangan yang suka selingkuh atau suka minum-minuman keras atau suka berjudi gitu ya. Kamu minta kepada Tuhan, kalau kamu sayang kepada pasangan kamu, berdoalah kepada Tuhan. Minta dibukakan pintu hatinya, diberikan hidayah, yakin Tuhan pasti akan berikan. Tapi ada prosesnya gitu loh. Karena aku sendiri juga mengalami hal sama. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Oke? Teman-temanku. Jadi teruslah berdoa. Apapun itu, minta sebanyak-banyaknya sama Tuhan. Forgiveness. Nah, aku juga melihat kamu dalam waktu dekat ini akan benar-benar bisa memaafkan banyak hal yang sudah terjadi pada kehidupan kamu. Mungkin kamu yang disakiti, kamu yang dikhianati, kamu yang ditipu. Namun dalam waktu dekat ini, aku melihat kamu bisa memaafkan mereka. Walaupun sebelumnya itu kamu kayak punya rasa dendam, rasa benci. Pada akhirnya ya, buat apa kita dendam? Buat apa kita benci? Buat apa kita balas seperti itu juga enggak? Gitu loh. Itu enggak etis, terus itu enggak juga enggak baik buat kita juga gitu. Bukan buat mereka, buat diri kita. Dan akhirnya kamu bisa memaafkan. Atau ini terungkap ya, beberapa dari mereka-mereka nih yang tidak suka kamu, yang mungkin membenci kamu selama ini, atau bahkan ingin menjatuhkan kamu atau menghancurkan hidup kamu gitu ya. Namun pada akhirnya dalam waktu dekat ini dia datang kepada kamu meminta maaf. Ini juga membuat kamu terkejut kan, kaget gitu ya, terus terharu, terus merinding juga gitu. Ya kok bisa ya, seseorang ini yang dulunya angkuh, arogan, dia tidak pernah meminta maaf sama siapapun, dia datang kepada kamu meminta maaf. Nah, ini mungkin adalah kekuatan energi kamu yang membuat dia akhirnya bisa berubah seketika. Oke, begitu.
Kita nggak tahu ya bagaimana diri kita itu, energi kita itu kalau kita positif energi kita, itu akan menarik orang-orang yang benar-benar yang punya masalah, itu mungkin akan merasa nyaman, tenang gitu ya, saat memikirkan kita, dia ngerasa ngerasa hati dia itu kayak kayak terdetak gitu ya, untuk mendekat ke kamu, atau untuk memiliki kamu, atau untuk meminta maaf, begitu, ya. Oke, kita akan coba cek dari segi kartu tarotnya ya. Seperti apakah yang akan terbaca di sini? Fokus kepada kartu ini teman-temanku. Apakah yang akan terbaca untuk sesuatu yang akan terungkap sebentar lagi di sini. Sebenarnya kalau diri kita itu ya dalam kehidupan ini pasti banyak hal-hal yang bisa kita ungkap ya, tentang diri kita, tentang orang-orang di sekeliling kita, tentang apa yang kita rasakan, apa yang kita miliki gitu ya. Kita tahu sebenarnya ya, tapi terkadang kita kayak ayo udah kita abaikan gitu. Ini ada devil, ini energi negatif ya. Jadi ini ada energi negatif. Kamu akan ngerasakan ya, akan mengungkap bahwasanya banyak energi negatif di sekeliling kamu. Banyak orang-orang toksik mungkin di dalam dunia pekerjaannya kamu, di kantornya kamu, atau di bisnisnya kamu ya. Di situ kamu mulai mencoba untuk menarik diri, kamu mencoba untuk membatasi diri ya. Kamu membatasi diri itu bukan karena kamu pengen menjauh atau membenci, tidak ya, tapi kamu menjaga diri kamu dari hal-hal tersebut gitu loh. Sehingga akhirnya kamu tidak apa ya, tidak akan terjebak gitu loh dari kondisi itu, ya. Jadi ini sama juga halnya mungkin ya beberapa dari kamu yang punya hubungan percintaan di sini. The Devil ini adalah seseorang yang mungkin hadir ke dalam hidup kamu dan mengganggu hubungan kamu dengan pasangan kamu. Bisa jadi ini adalah orang ketiga di antara kamu dengan dia. Kamu harus bisa berpikir, kamu juga harus bisa melihat, merasakan, ataupun ya gunakan firasat kamu, kata hati kamu. Jika seseorang atau pasangan kamu itu menghadirkan orang ketiga, kamu akan ngerasakan. Yakinlah, apalagi kamu yang sudah lama menjalin satu hubungan, kamu akan ngerasakan dari tingkah dia, dari cara dia ke kamu akan ngerasakan perbedaannya itu pasti ada. Jadi tinggal bagaimana cara kamu peka nggak melihat itu, peka nggak ngerasakannya, ya. Jadi di sini ada energi negatif dan sebentar lagi mungkin kamu mulai sekarang kamu sudah ngerasakan ya, kok pasangan aku berbeda ya, kok dia kok agak tertutup ya, kok dia kurang ceria ya, atau handphonenya kok dibawa kemana-mana ya, terus handphonenya juga dipakai kode gitu ya. Nah itu kamu juga pertanyakan kenapa ya. Jadi pokoknya ada tingkah dia yang tidak biasa itu terjadi, itu kamu rasakan ya. Arti kata dia itu pasti ada perubahan. Apakah dia mungkin punya masalah atau memang ada orang ketiga gitu ya. Kamu akan ngerasakan. Di sini ada Ten of Cup. Ya. Beberapa dari kamu ini akan benar-benar ngerasakan suatu kebahagiaan. Ya, pada awalnya memang banyak masalah yang terjadi pada kamu. Apalagi kamu yang sudah menikah nih, sudah punya anak bahkan ya. Tahu-tahu ya banyak masalah yang muncul. Tapi aku melihat dalam waktu dekat ini, semua permasalahan kami itu akan terselesaikan. Kamu akan ngerasa ada kebahagiaan yang tiba-tiba aja datang gitu loh. Ya, mungkin pasangan kamu akhirnya memberikan support kepada kamu, saling memberi support gitu ya. Kita saling support walaupun kita lagi punya masalah, walaupun kita lagi berada dalam keadaan stuck keuangan gitu ya. Butuh uang untuk ini, butuh biaya ini dan itu. Tapi kita saling support, saling membantu, saling menguatkan, maka kebahagiaan akan kerasa sama kamu walaupun saat itu kamu tidak punya uang begitu ya. Jadi kalau kamu ngerasa pasangan kamu itu adalah orang yang tepat untuk kamu berbagi, berbagilah, abaikan energi-energi negatif ini ya. Ini ada The Hangman. Aku juga melihat beberapa dari kamu ataupun seseorang ya yang aku fokuskan ini pengen merubah keadaan. Kamu pengen merubah, memutar keadaan kamu mungkin ya 180 derajat begitu ya. Dan aku melihat perubahan ini mungkin akan terjadi. Karena ada doa yang benar-benar kamu panjatkan di sini. Aku pengen perubahan dalam hidup aku. Aku pengen bahagia. Aku pengen sukses. Aku pengen stabil nih kehidupan aku gitu loh. Nah, dan akhirnya benar, kamu akan merasakan keajaiban itu. Walaupun tadinya mungkin ada orang ketiga di antara kamu dengan dia, tapi kamu coba untuk mempertahankan hubungan kamu coba merubah semuanya, kamu ajak ngobrol pasangan kamu, dan akhirnya terciptalah
sebuah kebahagiaan itu. Bisa jadi ya, masih bisa. Kalaupun pasangan kita menghadirkan orang ketiga, ya kita bisa bicara dari hati ke hati. Mungkin ada salah dari diri kita, bisa dikoreksi atau minta pendapat dari dia gitu ya. Dan akhirnya kamu akan menemukan solusi di sini. Oke? Nah, di sini juga ada the lover. Benar ya. Di sini ada the devil, ini ada the lover. Jadi ini menggambarkan beberapa dari kamu akan mengungkap seseorang yang ternyata sudah mengkhianati kamu. Dia sudah membohongi kamu selama ini. Dia sudah menghadirkan orang ketiga, bahkan dia ada yang sudah menikah siri. Tapi ingat, jika ini ya intinya kamu ngerasakan ada yang beda dari pasangan kamu. Jangan kamu nerima, nggak mungkin kak, ini bohong. Hubungan aku baik-baik saja. Nah, kalau hubungan kamu baik-baik saja, arti kata ini bukan energi kamu ya. Jangan sampai kamu salah mengartikan. Ini buat kamu yang kayak ngerasakan, kok pasangan aku berubah ya? Kok pasangan aku sekarang jadi begini ya? Ya bisa jadi, ternyata seseorang ini ya mungkin menghadirkan orang ketiga. Atau seseorang yang sekarang ini dekat dengan kamu, terungkaplah. Yang tadinya dia katakan single, wah ternyata dia sudah punya pasangan. Ya, akhirnya kamu ungkap semua itu. Oke, the full. Nah, setelah ini terjadi, kamu mencoba untuk memulai suatu kehidupan baru. Ada new beginning, tapi kamu tetap dalam kewaspadaan kamu. Kamu tetap dalam kontrol pikiran kamu. Bahwasanya tidak semua orang itu ya dikatakan baik. Tidak semua orang itu jujur gitu loh. Kalau dia udah berkata jujur, ya kita tidak bisa percaya sebelum kita membuktikan apakah benar gitu loh. Ya, di sini kamu akan benar-benar melewati fase baru. Di saat ini mungkin kamu sendiri sudah melepaskan orang-orang toksik, melepaskan orang-orang yang manipulatif begitu ya. Saatnya kamu sendiri. Nah, dengan sendirinya kamu ya, walaupun terkadang kelihatan galaunya kamu, tapi galaunya kamu ini adalah proses. Wajar. Saat kita dilepaskan, saat kita ditinggalkan ya, pasti kita galau, pasti kita sedih gitu ya. Tapi itulah fase baru yang harus kamu lewati, prosesnya ya. Dan pada akhirnya di sini aku juga melihat kamu merasa berpikir aku ingin keluar dari zona ini. Aku akan lepas gitu loh. Ya, ternyata bisa. Dengan doa kamu ini ada pemulihan. Walaupun di sini kamu terjebak ya, mungkin dalam satu hubungan cinta yang mungkin tidak ada komitmen, tapi pada akhirnya saat kamu mungkin berharap semua ini harus aku maafkan, ya aku maafkan. Dan ternyata doa kamu akan dikabulkan. Ada pemulihan di sini. Oke? Nah, jadi ini teman-temanku. Banyak hal yang terjadi mungkin dalam waktu dekat ini yang kamu rasakan. Ini jika kamu yang merasakan ada energi di sini ya. Oke, nah jadi inilah yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Apapun itu, jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.